Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Institut Manajemen Wiyata Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya SPD MM. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai Human Resource Planning untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mari kita simak video penjelasan dari kelompok kami. Apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan dalam Human Resource Planning saat ini? Sebelum memasuki materi, berikut daftar nama anggota kelompok kami. Adapun tujuan pembelajaran dari Human Resource Planning yaitu yang pertama, memahami kebutuhan dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mampu menjelaskan langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mampu menjelaskan berbagai jenis atau perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, memahami perencanaan perusahaan dan proses perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, mampu menjelaskan sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, memahami minat saat ini dalam perencanaan sumber daya manusia. Beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrew Esikula pada tahun 2011, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Yang kedua, menurut Martis dan Jackson pada tahun 2006, perencanaan sumber daya manusia yaitu sebuah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut William B. Wetter dan Kate Davis pada tahun 1981, perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Dan yang keempat, menurut Mondi dan New pada tahun 2005, perencanaan sumber daya manusia yaitu sebuah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Berikut tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan penggunaan sumber daya manusia yang optimal saat ini. Yang kedua, menghindari ketidakseimbangan dalam distribusi dan alokasi sumber daya manusia. Yang ketiga, menilai atau memperkirakan kebutuhan keterampilan masa depan dari keseluruhan tujuan organisasi. Yang keempat, memberikan tindakan kontrol untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan saat dibutuhkan. Yang kelima, mengontrol aspek biaya sumber daya manusia. Dan yang keenam, merumuskan kebijakan transfer dan promosi. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Merencanakan penggunaan sumber daya manusia adalah fungsi penting dalam setiap organisasi. Perkiraan rasional untuk berbagai kategori personil dalam organisasi adalah aspek penting dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis rencana dan tujuan organisasi. Yang kedua, peramalan permintaan sumber daya manusia. Yang ketiga, peramalan pasokan sumber daya manusia. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan tenaga kerja. Dan yang kelima, menyesuaikan permintaan dan penawaran. Langkah-langkah utama yang terlibat dalam proses Human Resource Planning adalah untuk menentukan dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan prospektif. Yang kedua, untuk menemukan dan merekrut jumlah orang yang diperlukan. Yang ketiga, untuk memilih nomor dan jenis yang tepat dari orang yang tersedia. Yang keempat, untuk mempekerjakan dan menempatkan di posisi yang mereka memenuhi syarat. Yang kelima, untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang dipilih tentang sifat pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Yang keenam, untuk mempromosikan atau untuk mentransfer sesuai kebutuhan dan kinerja karyawan. Yang ketujuh, untuk menyatakan jika karyawan tidak tertarik atau kinerjanya tidak sesuai standar. Dan yang terakhir, untuk berhenti jika mereka tidak diperlukan atau kinerja mereka di bawah standar dan tidak menunjukkan harapan untuk perbaikan.
Jenis-jenis perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia seperti di sebagian besar negara berkembang lainnya di tingkat makro, dengan demikian harus mencakup semua aspek pengembangan sumber daya manusia, dari perencanaan populasi di satu sisi hingga investasi di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Komponen utama perencanaan sumber daya manusia berdasarkan analisis dan penyesuaian lingkungan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada perencanaan kependudukan, yang kedua perencanaan ketenagakerjaan, yang terakhir ada perencanaan pendidikan dan berbagai aspek lain dari pembangunan sosial dan manusia. Adapun perencanaan perusahaan dan proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari rencana perusahaan dan melayani tujuan organisasi dalam lebih dari satu cara. Misalnya, membantu organisasi untuk: pertama, memanfaatkan kekuatan tenaga mereka; kedua, menentukan tingkat rekrutmen; ketiga, mengantisipasi redundansi; keempat, menentukan tingkat pelatihan yang optimal; kelima, berfungsi sebagai dasar untuk program pengembangan manajemen; keenam, tenaga biaya untuk proyek-proyek baru; ketujuh, membantu perundingan produktivitas; kedelapan, menilai persyaratan di masa depan; yang kesembilan, mempelajari biaya overhead dan nilai fungsi layanan; dan yang kesepuluh, memutuskan apakah kegiatan tertentu perlu disubkontrakkan. Sistem informasi sumber daya manusia. Elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia adalah sistem memelihara, mengumpulkan, dan menganalisis data yang berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi. Human Resource Information System bertindak sebagai sistem pendukung keputusan. Human Resource Information System ini termasuk informasi yang berkaitan dengan karyawan, kemampuan mereka, kualifikasi, potensi, naluri kreatif, usia, skala gaji, berbagai pekerjaan dalam organisasi, keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukannya, jumlah karyawan dan eksekutif yang mengelola berbagai posisi, tujuan organisasi, kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia saat ini. Ada 9 alasan utama untuk penekanan saat ini pada perencanaan tenaga kerja meliputi: yang pertama, situasi ketenagakerjaan pengangguran; kedua, perubahan teknologi; ketiga, perubahan organisasi; keempat, perubahan demografis; kelima, kekurangan keterampilan; keenam, kontrol legislatif; yang ketujuh, dampak kelompok; yang kedelapan, konsep sistem; dan yang kesembilan, waktu pimpin. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan sangat penting bagi kemajuan organisasi. Pemahaman konsep perencanaan sumber daya manusia dan kemampuan penyusunan perencanaan sumber daya manusia di dalam organisasi dari seorang pengambil keputusan dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber informasi yang tersedia atau dengan sengaja disediakan akan menentukan kecepatan organisasi beradaptasi dengan segala perubahan maupun menghadapi berbagai tantangan. Perencanaan sumber daya manusia akan menggambarkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia maupun menyiapkan karir path setiap sumber daya manusia yang bergabung dalam organisasi. Diharapkan melalui perencanaan ini, organisasi dapat maju dan sumber daya manusia yang tergabung dalam organisasi pun merasakan manfaatnya dan pada akhirnya akan menumbuhkan loyalitas kepada organisasi. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.